Bab 11. Mengelola sumber daya manusia. Mendapatkan orang-orang yang tepat. Istilah manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah desain dan penerapan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk menjamin penggunaan keahlian sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Di sini manajer harus bisa mencari orang dan menempatkan mereka pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Dengan ini, mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasional. Manajemen sumber daya manusia yang efektif memberikan dampak positif terhadap kinerja strategis, termasuk pada produktivitas pegawai yang lebih tinggi dan pendapatan keuangan yang lebih kuat. Melalui cara yang pertama yaitu pendekatan strategis terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, semua manajer dilibatkan dalam manajemen SDM. Yang kedua, para pegawai dipandang sebagai aset. Yang ketiga, manajemen SDM adalah proses penyesuaian yang memadukan strategi dan tujuan organisasi dengan pendekatan yang tepat dalam mengelola modal manusia. Yang kedua, membangun modal manusia untuk menggerakkan kerja. Modal manusia adalah nilai ekonomis dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para pegawai. Yang ketiga atau yang C, globalisasi. Manajer membutuhkan tingkat sensitivitas budaya yang tinggi serta kemampuan untuk membuat dan menyampaikan kebijakan tersebut. Dan juga praktik untuk budaya-budaya yang berbeda untuk kesuksesan strategi bisnis global. Dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menghentikan praktik diskriminasi yang tidak adil bagi kelompok-kelompok tertentu dan untuk menentukan agen ketenagakerjaan untuk undang-undang tersebut. Misalnya, seperti mengatasi diskriminasi pekerja perempuan yang dipandang derajat lebih rendah. Sifat karir yang berubah-ubah. Kontrak sosial yang berubah-ubah. Dengan adanya perubahan, kontrak sosial yang baru menguntungkan pegawai maupun organisasi. Namun, di beberapa perusahaan malah menggunakannya sebagai alasan untuk memperlakukan pegawai yang bisa digunakan ketika dibutuhkan dan kemudian dilepaskan. Maka, untuk setiap pegawai diharapkan bisa menjadi pekerja yang memotivasi diri sendiri secara terus-menerus, memperoleh keterampilan baru, dan menunjukkan nilai pada sebuah organisasi. Inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Perubahan yang sangat cepat dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis akan membawa tantangan baru untuk manajemen sumber daya manusia, yaitu adanya menjadikan majikan sebagai pilihan, menggunakan pegawai sementara dan paruh waktu, memajukan keseimbangan kerja atau hidup, dan right-sizing organisasi. Mencari orang yang tepat. Ada beberapa langkah untuk mencari orang yang tepat, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua perekrutan, dan yang ketiga seleksi kandidat. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah perkiraan sumber daya manusia dan penyesuaian individu dengan lowongan kerja yang diharapkan. Perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan beberapa pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaan tersebut digunakan untuk menyusun pertanyaan spesifik yang berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia. Perekrutan atau recruiting adalah aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Ada 2 jenis perekrutan, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Menilai kebutuhan organisasi. Ada blok pembangunan dasar manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari yang pertama analisis pekerjaan, yang kedua deskripsi pekerjaan, yang ketiga spesifikasi pekerjaan. Lalu, tinjauan pekerjaan yang realistis. Analisis pekerjaan juga dapat meningkatkan keefektifan perekrutan dengan memungkinkan terciptanya tinjauan pekerjaan yang realistik. Sebuah tinjauan pekerjaan yang realistik dapat memberikan informasi pada pelamar kerja yang realistis, positif, dan negatif. Pertimbangan hukum. Organisasi harus menjamin bahwa praktik perekrutan yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum yang berlaku yang menetapkan bahwa keputusan perekrutan tidak boleh mendiskriminasi atas dasar ras, asal bangsa, agama, dan jenis kelamin. Lalu, perekrutan melalui internet atau e-recruiting adalah perekrutan yang dilakukan lewat internet atau secara online yang dapat memperluas capaian perekrutan yang dilakukan dengan menawarkan akses pada lebih banyak pelamar dan lebih menghemat waktu serta uang. Inovasi dalam perekrutan. Organisasi-organisasi mencari cara untuk meningkatkan keberhasilan perekrutan. Dilakukan dengan metode yang sangat efektif, yaitu organisasi menawarkan penghargaan berupa uang pada pegawai yang memberikan nama orang-orang yang sering menerima pekerjaan karena referensi dari pegawai tersebut. Seleksi. Dalam proses seleksi atau selection, perekrut akan menilai karakteristik pelamar kerja dalam menentukan kesesuaian antara karakteristik
pekerjaan dan karakteristik pelamar kerja. Beberapa alat seleksi digunakan untuk menilai kualifikasi pelamar kerja, yaitu yang pertama, formulir lamaran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, dan karakteristik latar belakang si pencari kerja. Yang kedua, wawancara berperan sebagai jalur komunikasi dua arah yang memungkinkan organisasi maupun pelamar kerja untuk mengumpulkan informasi yang mungkin akan sulit didapatkan tanpa wawancara. Yang ketiga, tes pekerjaan dapat berupa tes kecerdasan, tes bakat, keterampilan, serta inventori kepribadian. Yang keempat, pusat penilaian digunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memiliki potensi tinggi dalam karir. Yang kelima, pengecekan online adalah salah satu cara terbaru untuk menaksir tepat atau tidaknya seorang kandidat bagi perusahaan dengan melihat apa yang orang tersebut katakan tentang dirinya dalam situs-situs jejaring sosial. Mengelola talenta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Dalam pelatihan dan pengembangan terdapat pelatihan bekerja, Universitas Badan Hukum, kenaikan jabatan dari dalam, mentoring dan pembimbingan. Yang kedua ada penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja terdapat menilai kinerja secara akurat, kesalahan dan evaluasi kerja. Selanjutnya ada mempertahankan tenaga kerja efektif. Ada 5, yaitu ada kompensasi, sistem upah dan gaji, bayaran untuk kinerja, yang keempat keuntungan, dan 5 pemberhentian. Di dalam mempertahankan tenaga kerja efektif itu berhubungan dengan tenaga kerja atau para pekerja secara langsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bab ini menggambarkan beberapa poin penting tentang manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Semua manajer bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia, dan sebagian besar organisasi memiliki departemen sumber daya manusia yang bekerja menyertai manajer untuk menjamin adanya tenaga kerja produktif. Bab 12. Mengelola keberagaman. Tempat kerja yang berubah. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman sangat penting kita cerminkan di tempat kerja. Keberagaman di Amerika Serikat. Organisasi baru telah mengakui bahwa setiap orang tidaklah sama dan bahwa perbedaan yang dibawa orang-orang tersebut ke tempat kerja adalah hal yang berharga. Manajer belajar bahwa perbedaan-perbedaan ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing di tingkat global dan untuk membuka jalan pada sumber-sumber yang kaya akan talenta baru. Keberagaman di perusahaan Amerika telah menjadi topik inti karena adanya perubahan-perubahan besar yang terjadi di tempat kerja dan basis konsumen di masa kini. Berikut statistik yang menggambarkan beberapa perubahan yang mengubah bentuk tempat kerja. Yang pertama, tenaga kerja yang sudah berumur, pertumbuhan pekerja Latin dan Asia, daya beli kaum minoritas, pertumbuhan populasi orang asing. Keberagaman dalam skala global. Organisasi-organisasi yang beroperasi secara global, perbedaan sosial dan budaya mungkin menciptakan lebih banyak kesulitan dan konflik daripada sumber lainnya. Dalam banyak bahasa di Eropa, kata keberagaman lebih membawa arti perpecahan daripada berbauran. Budaya-budaya nasional adalah hal yang tidak kentara, bisa menyebar dan sulit untuk dimengerti. Penting bagi manajer di suatu perusahaan untuk belajar memahami budaya lokal dan menghadapi budaya tersebut dengan baik. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan di pasar global adalah perusahaan yang mampu menghadapi masalah tantangan keberagaman secara serius. Mengelola keberagaman. Apakah arti dari keberagaman? Keberagaman atau diversity adalah segala hal yang membuat orang berbeda. Beberapa dekade yang lalu, banyak perubahan yang mengartikan keberagaman dengan ras, kelamin, umur, gaya hidup, dan kecacatan. Namun kini perusahaan-perusahaan menganut pengertian yang lebih menyeluruh dari kata keberagaman terdiri atas semua hal yang membedakan setiap pegawai, termasuk aspek-aspek yang dapat didapatkan atau diubah selama hidup seseorang. Tenaga kerja yang beragam memberikan tantangan yang unik bagi manajer-manajer di perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mengelola keberagaman atau managing diversity, yang merupakan keterampilan inti dalam manajer di lingkungan ekonomi global saat ini dengan menciptakan iklim di mana keunggulan-keunggulan yang mungkin ada dalam keberagaman dimaksimalkan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam keberagaman diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim dan kinerja perusahaan. Keuntungan dari keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, penggunaan talenta pegawai yang lebih baik.
kedua pemahaman pasar yang bertambah, ketiga lingkungan pemahaman kepemimpinan yang bertambah, keempat kualitas pemecahan masalah oleh tim yang makin baik, dan yang terakhir biaya yang berkenaan dengan perpindahan pegawai, ketidakhadiran, dan tuntutan pidana yang makin berkurang. Faktor-faktor yang membentuk keberat-sebelahan pribadi. Untuk secara sukses mengelola kelompok kerja yang beragam dan menciptakan lingkungan yang positif dan produktif bagi semua pegawai, manajer harus memulainya dengan memahami sikap-sikap, opini, dan persoalan kompleks yang telah ada di tempat kerja atau permasalahan yang dibawa oleh para pegawai ke tempat kerja. Prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Prasangka adalah kecenderungan untuk memandang orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jika ada orang yang mewujudkan prasangka pada seseorang menjadi suatu tindakan, maka terjadi diskriminasi. Memberikan bayaran pada wanita lebih sedikit daripada para pria atas pekerjaan yang sama berarti diskriminasi gender. Bagian besar dari prasangka adalah stereotip, yaitu keyakinan yang kaku, berlebih, dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Agar berhasil mengelola keberagaman, seorang manajer harus menghapuskan stereotip berbahaya dari pola pikirnya. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah keyakinan bahwa satu kelompok atau subkultur tertentu bersifat superior dibandingkan dengan kelompok atau budaya lain. Sudut pandang etnosentris dan satu standar praktik budaya akan menghasilkan monokultur, yaitu budaya yang hanya menerima satu cara dalam melakukan segala hal dan satu set nilai dan keyakinan yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pegawai-pegawai minoritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi karir wanita. Meski tenaga kerja wanita telah bertahun-tahun memperlihatkan kemajuan, banyak organisasi yang melihat bahwa tujuan karir wanita tersebut masih tidak dapat dicapai atau terlalu sulit dicapai. Namun, wanita terkadang bisa terpilih menjadi pemimpin karena menunjukkan perilaku dan sikap yang membuatnya sukses di tempat kerja, yaitu sebuah faktor yang disebut dengan keuntungan wanita. Atap kaca atau glass ceiling adalah halangan yang tidak terlihat di mana memisahkan wanita dari jabatan manajer puncak. Trend opt-out. Para penganjur opt-out mengatakan bahwa wanita memutuskan kesuksesan perusahaan tidaklah begitu pentingnya sehingga harus mengurangi perhatian pada keluarga atau pada dirinya sendiri. Keuntungan wanita. Sebagian orang berpikir bahwa wanita mungkin sebenarnya adalah manajer yang lebih baik. Sebagian karena mereka menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif, tidak begitu hierarkis, dan berorientasi pada hubungan yang sesuai dengan lingkungan global dan monokultur hari ini. Menurut James Gabarino, seorang penulis dan profesor pengembang manusia di Cornell University, wanita dapat melakukan lebih baik dari apa yang dibutuhkan masyarakat modern, memperhatikan, mematuhi peraturan, pandai berbicara, dan baik dalam berhubungan dengan rekan kerja di kantor. Selanjutnya ada kompetensi budaya. Kompetensi budaya adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif orang-orang dari budaya yang berbeda. Kompetensi budaya akan muncul setelah dilakukannya pengatasan dari berbagai keragaman. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan rencana keberagaman antara lain, yang pertama, mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keberagaman di dalam organisasi. Pada tahap ini perusahaan bisa melakukan audit kultural untuk dapat mengenali suatu masalah atau era-era yang diperbaiki dalam budaya perusahaan. Kemudian yang kedua, memperkuat komitmen manajemen puncak. Bisa dilaksanakan dengan mengalokasikan waktu dan uang untuk melakukan aktivitas keberagaman, mendukung rekomendasi gugus, serta mengomunikasikan komitmen terhadap keberagaman secara mendetail. Kemudian yang ketiga ada memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Solusi pada tahap ini harus dipertimbangkan dengan pendidikan, pelaksanaan, dan juga exposure. Kemudian yang keempat ada menuntut hasil dan meninjau kembali tujuan-tujuan. Sederhananya, yang belum diukur adalah yang belum dikerjakan, dan yang sudah dikerjakan harus diukur. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menjaga momentum untuk mengubah budaya. Perusahaan perlu mengharuskan menggunakan keberhasilan yang telah dicapai sebagai penggerak untuk maju dan mendorong terbitnya banyak progres ke depan. Kemudian selanjutnya ada inisiatif dan program keberagaman.
Perusahaan dapat melakukan inisiatif dan program yang berkenaan dengan keberagaman. Inisiatif-inisiatif ini sendiri diantaranya yang pertama mengubah struktur dan kebijakan, kemudian yang kedua memfokuskan pada perekrutan pegawai yang beragam, kemudian yang ketiga membangun hubungan mentor, kemudian yang keempat mengakomodasi kebutuhan khusus, kemudian yang kelima memberikan pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir yang keenam meningkatkan kesadaran akan tindak asusila. Kemudian ada inisiatif keberagaman yang baru. Inisiatif keberagaman yang baru terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama tim multikultur dan kelompok jaringan pegawai. 91% survei Society for Human Resource Management meyakini bahwa inisiatif keberagaman dapat membantu mempertahankan keuntungan dalam bersaing. Tim multikultur adalah tim yang terdiri dari beberapa fungsi organisasi yang kemudian disatukan dalam aktivitas kerja. Dan yang kelompok jaringan pegawai itu adalah kelompok yang didasarkan pada identitas sosial seperti gender, ras, dan diatur oleh pegawai-pegawai untuk difokuskan pada perhatian pegawai di kelompok tersebut. Kesimpulan pada bab ini, bab 12, yaitu mengenai keberagaman. Keberagaman adalah segala hal yang membuat pegawai berbeda. Definisi ini telah diperluas di tahun-tahun kebelakang untuk lebih bersifat menyeluruh dan menyentuh spektrum karakteristik yang banyak, diantaranya umur, agama, kecacatan fisik, ras, etnis, dan orientasi seksual, dan lain-lain. Oleh karena adanya kompleksitas dalam mengelola tenaga kerja yang beragam, mengelola keberagaman adalah keahlian manajemen yang penting di saat seperti ini.